Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sebab rusaknya akidah tiga. Sebab rusaknya akidah kita ini tiga. Yang pertama, sebab muntung. Yang kedua, sebab kelakuan. Yang ketiga, sebab etikat atau keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif al imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah il Angar. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya wa qawaidul aqaid, kaidah-kaidah dalam akidah. Nah, di sini pulang Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau hendak memantapkan akidah kita. Nah, karena akidah ini bahaya, amun kada bujur bahaya. Ya kan, biar banyak beramal, biar banyak beribadah, biar banyak sembahyang, biar banyak puasa, tapi akidahnya hancur. Ya kan, percuma. Nah, akidah. Makanya di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab ini, beliau ingin memperkokoh akidah kita. Ya memang ya, kalau kitab ini memang bukan memperluas masalah akidah, ada lagi bab tauhid. Cuma di sini sedikit bayi ingatan ya kah tentang akidah. Wa aslul iman, bermula dasar-dasar iman, anta taqidah anallaha ta'ala mawjud, bahwasanya dia berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Nah, jangan sampai kita beretikat atau berkeyakinan Allah ta'ala itu kan ada. Dalilnya Allah ta'ala ada apa? Ini pengadanya kita, ya kan? Adanya kita. Alam semesta ini ada karena ada Allah, karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada biarlah lucu, ada orang batakon nih, guru jar, kita nih kan ada karena kuitan kita ada karena kuitan sidin ada karena kuitan sampai Nabi Adam. Nabi Adam ada, siapa menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yang menciptakan Allah bang siapa? Nah, ini pertanyaannya kelas tinggi nih. Tapi dijawab pakai logika aja, ya kan? Angka 1, ya kan? Itu awal angka 1, ya kan? 1 tuh bisa menciptakan angka-angka yang lain. 1 tambah 2, 1 dihiganya 2, 12. 1 dihiganya 3, 13. Ya Allah. 1 dihiganya 5,
15. Nah, yang menciptakan angka 1, ya kan, sebelum sang angka 1 siapa? Kada ada, ya Allah. Nah, min tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada. Kita berkeyakinan seperti itu. Apa dalilnya? Adanya kita. Karena kita ada, pasti ada yang menciptakan siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala tuh mustahil berbentuk lah. Kalau pang di mana aja Allah ta'ala tuh, Jar? Di atas langit? Kada, Allah ta'ala tuh kada di atas langit. Pertanyaannya guru pulang, Jar. Kenapa orang Islam ini sembahyang ampah kiblat? Apakah Allah ta'ala tuh ada di Ka'bah? Kada. Ya kan? Allah ta'ala tuh ada di Ka'bah kan? Jadi kita jadi ampah satu arah, atau kita sholat satu arah. Orang Indonesia arahnya ke Ka'bah, orang Arab arahnya ke Ka'bah, orang Afrika arahnya ke Ka'bah, orang Inggris arahnya ke Ka'bah. Apakah Allah ta'ala itu ada di Ka'bah? Kada. Ka'bah itu adalah arah kita di dalam sholat saja, bukan menunjukkan Allah ta'ala ada di situ. Kalau apa pada Allah ta'ala itu ada di Ka'bah? Kada. Allah ta'ala itu kada di Ka'bah, kada di atas, kada di bawah, kada di higa, kada di kanan, kada di kiri, ya kan? Kada bertempat. Nah, ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi hendak menguatkan kita tentang itu. Wa anta taqida anallah ta'ala mawjud. Kita itu wajib beriktikad bahwasanya Allah ta'ala itu ada. Allah ta'ala itu ada. Nya hati-hatilah. Kita ini di dalam beriktikad tuh hati-hati. Nya kadang-kadang, ampun maaf bahasanya, kafir itu, murtad itu kadang-kadang kada kerasaan, biar. Kadang-kadang kada kerasaan. Makanya hati-hati gitu tadi. Makanya belajar kita hadir majelis nih, hadir majelis kita belajar ilmu. Supaya apa? Supaya menjaga akidah kita nih sampai ke mati. Kalau kita nih kada bisa menjaga akidah kita sampai ke mati, nah ya tanda kita pacangan kada selamat. Nah makanya kita jaga akidah kita ini sampai ke matinya banyak, biarlah. Makanya kada mesti kita beramal, kita beribadah itu selamat, kada mesti. Makanya dianjurkan kita jaga akidah kita nih, kita jaga nang kaya apa supaya kita selamat, nang kaya apa supaya kita masuk surga. Nya ini di dalam kubur yang ditakoni masalah akidah. Marrabbuka, siapa Tuhan? Nah ayo, itu masalah akidah tuh. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Kan akidah oleh takoni urang. Wama kiblatuka, di mana kiblat? Aina kiblatuka, di mana kiblat engkau? Wama kitabuka, di apa kitab engkau? Nah, masalah akidah ini ditakoni oleh malaikat mungkar nangkir. Makanya bagaimana cara kita menjaga akidah kita ini supaya bujur terus? Ya makanya dengan belajar, ya kan, dan memperkokoh iman dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya terkadang akidah kita ini terkadang kada kerasaan, kita tak salahnya itu kada kerasaan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, sebab rusaknya akidah 3. Sebab rusaknya akidah kita ini 3. Yang pertama, sebab muntung. Yang kedua, sebab kelakuan. Yang ketiga, sebab etikad atau keyakinan. Nih, kita nih Islam atau kada, nih yang mempengaruhi 3 ikung ini. Kita nih ibaratnya bisa tak keluar dari Islam disebabkan 3 perkara ini. Bisa dengan mulut, bisa dengan kelakuan, bisa dengan keyakinan. Contoh muntung saumpamanya inya bakaku, aku jadinya nih, aku Allah Ta'ala. Nah nih muntungnya bahaya. Ini bahasa hadat nih, kata kau kada bahasa hadat, ya kan? Ini gara-gara muntung keluarnya dari Islam. Udah boleh bakaku Allah. Ini Tuhan ya. Nah kayak Fir'aun ya Allah. Nah ini wajib bahasa hadat pulang bahasanya. Atau misalnya aku kafir. Kebanyakan rajin ini bersumpah rajin ya Allah lah. Aku wani bersumpah wani kafir aja. Nah ini jangan dimain-mainakan.
Makanya kada kerasaan deh, yang gara-gara jahil, gara-gara kada tahu ilmunya, dikira itu kata-kata biasa. Padahal itu kata-kata yang dapat membuat pian terkeluar daripada agama Islam, tercoret daripada agama Islam. Makanya kata-kata kafir itu jangan dimain-mainkan. Kan kebanyakan kita rajin lo, aku jar, bujuran ajar, wani bersumpah, wani bakapir. Ini kata-kata ini jangan dipermainkan. Ini bisa membuat kita tercoret daripada Islam. Bisa di Islam lagi biar bersahadat aja bahasa ulang nang itu tuh. Nah, untung kita belajar ya kalau tahu kau membentengi kita. Tahu kada boleh. Sebab orang tak tercoret, terkeluar daripada agama Islam 3. Yang pertama gara-gara muntung, hati-hati muntung berucap. Ya kan? Jangan bakaku Tuhan. Kemudian pulang jangan wani-wani bakapir sembarangan. Atau berucap aku nih Kristen, aku nih Yahudi, aku nih Nasrani, aku nih Konghucu, aku nih Kristen, aku nih Protestan, aku nih Keharingan, bakaku agama selain agama Islam. Nah ini bersahadat, wajibnya bersahadat. Nah, cuma kebanyakan rajin ya kalau amun bakaku aku Kristen jarang bang lah. Biasanya rajin yang lebih halus bahasanya aku waniba kafir jarang. Aku waniba kafir. Nah ini bahasa adat bahasa ulang biar. Nah sembahyang 1000 rakaat kada sah kayaknya. Ya kan? Bersahadat pulang bahasa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam bahasa ulang. Soalnya tak keluar dari agama Islam. Apa aja pun kada diterima atau sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amunnya kada Islam kada diterima. Karena syarat orang beribadah Islam. Syarat orang hendak menghamba kepada Allah Islam dulu. Nah, muntung hati-hati. Yang kedua perbuatan bisa juga menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya sujud kesalahin Allah. Hari Minggu 4 juga ke gereja sih. Ke masjid hari Jumat kada pernah. Hari Minggu mah asa penasaran guru aja. Hari Jumat ke masjid kada pernah. Orangnya ke gereja cangkal mana hendak mana ke gereja. Nah, ini bisa ya memang di dalam fikih hukum orang Islam ke gereja apa hukumnya? Makruh. Kada mengharamkan kada ya kalau karena fikih itu ada terperinci. Kalaunya orang masuk ke gereja ingin menyembah patung, nah apa dupa tuh nah atau yang nabi isyarat kayak India tuh rajin ya kalau kada paham jualan maunya kayak itulah. 4 jualnya misalnya banyanyian haleluya kan banyanyian bubuhan itu kalau modelnya itu nah haleluya nyanyian bubuhannya itu nah 4 jualnya. Nah ini bisa kafirnya dengan sebab kelakuan. Tapi kalaunya ingin masuk ke kan ada kan bubuhan kuliahan tuh apa ngarannya lah studi banding kan ngarannya. Biasanya kan kuliahan yang perbedaan agama tuh nah kadang-kadang kan bubuhannya itu menyurvei kan orang tuh. Nah menyurvei, nah datang ke tempat ibadah-ibadah yang lain. Nah ini apa hukumnya? Kalau niatnya bukan untuk beribadah, umat beribadah lawan bubuhannya, hukumnya makruh. Ada di dalam kitab Busyarul Karim seperti itu. Nah, tapi kalau niatnya masuk ke gereja, 4 jual banyanyian haleluya, orang sembahyangan ini 4 jual susu sembahyangan. Nah, bahasa hadat gin bahasa ulang. Gara-gara apa? Tak keluar daripada agama Islam gara-gara kelakuan. Nah, ya hati-hati. Untuk kita belajar ya kalau jadi tahu jangan melakukan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa tercoret dari agama Islam. Bisa keluar daripada agama Islam gara-gara etikat keyakinan kita. Gara-gara keyakinan. Apa contohnya? Contohnya nya meyakinkan yang wajib kada wajib launinya. Ini banyak terjadi. Jurang sembahyang subuh. Ada sembahyang tuh kada wajib. Hati-hati nih.
Kalau nya meyakini nang kayak itu tuh. Kan jelas sembahyang wajib. Nih, kita baca tadi, makanya bagus ya kalau sering kada langsung membahas masalah hukum-hukum rukun Islam kalau dibahas. Rukun Islam ada 5 kemarin ya Allah. Artinya kalau nya 5 buting ini kada ada, ya kan? Artinya lain Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sembahyang. Nah, ada sembahyang. Rukun Islam sembahyang. Pin kada usah agama Islam, agama Kristen kan ada juga sembahyangnya. Agama Hindu gen ada juga sembahyang, kaharingan gen ada juga sembahyangnya. Jadi kada orangnya Islam, jurang sembahyang, kada wajib sembahyang tuh. Hati-hati, ini bisa kafir, bisa murtad dengan sebab etikat keyakinan inya. Ndak boleh, ya kan? Kalau nya koler sembahyang, kenapa aja sembahyang? Koler kakain aja gen. Ini berdosa aja, nya berdosa aja, ya kan? Kalau nya disuruh, jurang kenapa ikem kada sembahyang? Kada wajib sembahyang tuh kada wajib. Nah, padahal jelas rukun Islam. Pin kaman aja mengaji agama Islam, rukun Islam tuh 5. Kaman aja pian Islam hendak Islam kan banyak. Islam tuh banyak aliran-alirannya nih. Kaman aja pian mengaji rukun Islam 5 penting tuh, Bang. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Termasuk sholat. Nah, kalau nih kita disuruh sembahyang, lalu kita beretikat, berkeyakinan sembahyang itu kada wajib lawan kita. Artinya kan inya kan mengharamkan atau tidak mewajibkan apa-apa yang wajib atas inya. Nah, hukumnya murtad. Ya kan? Hukumnya murtad. Udah boleh. Jadi hukum tuh jelas, seumpamanya lo ini wajib, jadinya kada wajib. Nah, ini murtad. Atau misalnya dibalikkan sesuatu yang haram, jurang nih haram, kada ada haram, jadinya halal. Nah, ini murtad juga nih. Padahal jelas mancuntan tuh haram. Ya kalau mancuntan tuh haram, kada ada jadinya. Ini seberatan ampun Allah Ta'ala beratan. Terus anda bawa aja ini ampun Allah Ta'ala juga jadinya. Padahal kan jelas. Ya kalau secara hukum pemerintah ada boleh pencuntan, hukum agama pun kada boleh. Amun hukum pemerintah mau mencuntan penjara, ya kalau hukum di agama amun mencuntan tatak apa ngarannya tangan, ya kan? Sekali mencuntan tatak tangan, sekali pulang mencuntan tatak betis pulang, sekali pulang mencuntan tatak tangan pulang. Ini bersilang modelnya tuh nah. Makanya di Arab atau di negara yang mana diterapkan hukum Islam, amun ada tangan potong tuh berarti orang nakal. Coba pian mun itu di Indonesia hukum Islam diterapkan bisa kada lagi mencuntan. Biar mandak pian wakaf masjid tuh biar di luar celengan masjid tuh kada apa-apa. Dua ini orang mencuntan, siap sudah. Tak pakai lading penyembelihan. Seakan memotong tangan orang. Hukum Islam nang itu bilanya mencuntan tatak tangan, ya kah? Tatak tangan. Bila mencuntan ya kalau tatak tangan. Nah, kan hukum mencuntan ini kan jelas haram. Mau di segi hukum agama atau di segi hukum pemerintah. Lalu jadinya kada wajib lawan aku. Mencuntan tuh halal. Beratan pun Allah Ta'ala aja beratan. Terus anda itu bawa aja pun Allah Ta'ala juga bukannya aja. Nah, ada boleh mau meyakini kayak itu hancur akidah itu bisa kafir dah. Bisa kafir. Nah, jurang puasa bulan Ramadan dah. Bapak puasa bulan Ramadan ya. Ada wajib puasa bulan Ramadan tuh. Maka jangan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa jar Allah Ta'ala. Ada wajibnya. Nah, ini kalau orang yang mempunyai etikat keyakinan seperti ini, maka murtad. Wajib bersahadat. Jadi 3 tadilah. 3 sebab orang dicoret namanya dari Islam, terkeluar daripada agama Islam. 3 sebabnya. Sebab perkataan. Pertama, yang kedua sebab perbuatan,
Yang ketiga, yang terakhir, sebab keyakinan atau i'tikad di dalam hati kita. Hati-hati. Nah, makanya di sini Habib Ahmad bin Zain beliau membahas sedikit tentang akidah. Anta taqidah Allah Ta'ala mawjud. Kita berkeyakinan Allah Ta'ala itu ada. Wa annahu ta'ala wahid. Allah Ta'ala itu esa. Ya kan? Artinya kada ada sesamaan, kada dua, kada tiga, kada empat, kada lima, kada Tuhan Abah, kada ada Tuhan anak, kada Tuhan umat, ibu, kada ada. Nah, kayak ibu-ibuan itu kan mereka orang Kristen itu kan ada Tuhan apa orang tuh anak, ada Tuhan ayah, ya Allah, Tuhan bapak. Mun kita orang Islam kada ada annahu ta'ala wahid sebuting lo Bang. Sebuting la syarikalah, kada bakawan. Kada bakawan Allah Ta'ala itu. Kalau pang Allah Ta'ala itu ada kawan sidin. Jung datang ke mana? Datang bakawanan anak Allah Ta'ala aja. Mana bakawanan tadi? Ada Allah Ta'ala itu kada ada syarikat, kada ada kawan, kada ada. Wala mithlalahu, dan tidak ada yang menyerupai, menyamai oleh Allah, menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pang Allah Ta'ala ini ada sesamaannya kada. Kira aja Tuhan kita orang Kristen lawan Tuhan kita orang Islam sama aja kalau lejar. Kada ada sama. Tuhan tuh Tuhan Bang sudah. Kalau Bang ngejar orang Kristen silakan, ibaratnya Tuhan buhannya nah Yesus ya, kalau Tuhan kita Allah Ta'ala. Nah, lain ya kalau belain. Yesus selain Allah Ta'ala itu lain. Wala syibhalahu, dan kadada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada suatu apapun yang menyerupainya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi ini Allah Ta'ala. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan yang menciptakan kematian dan kehidupan Allah Ta'ala juga. Wa ta'ata wal maksiata, nah bahkan baik buruk, taat dan kemaksiatan Allah Ta'ala juga yang ampun gawe. Was sihata was saqama, nah, sehat garing Allah Ta'ala juga. Jadi bilanya garing jangan bamamai. Amunnya bamamai baca garing pulang, bisa-bisa tuh tamamai Allah Ta'ala. Nya Allah Ta'ala tuh sengaja ini nyaman di hati Allah Ta'ala, nih bersyukur kada ingat kada lawan aku. Dijulungi nyaman kada ingat dari Allah Ta'ala. Coba Bang julungi garing. Nya kadang-kadang lah kita nih bila dijulungi nyaman kada ingat, tapi bila dijulungi garing mau ingat banget tasbih kada sing lapasan. Nya kadang-kadang kayak itu ya kalau jar Allah Ta'ala. Coba Bang ini bila dijulungi nyaman kada ingat lawan aku. Makan bismillah kada. Coba Bang ku tes ku julungi gula darah tak. Nah, ada apa lagi makan? Makan ibaratnya makan yang bergula-gula, asalnya nih hantar terus. Nah, hantar terus. Kada ingat lagi lawan Tuhan. Bismillah kada, hantar terus. Jadi Allah Ta'ala nenek hantar terus, ingat kada lawan aku. Maka aku yang menjulungi nyaman tuh. Coba Bang tes julungi gula darah tak. Hanya ingat astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Rajin beribadah sedang. Kadang-kadang kayak itu ya kalau manusia. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ampun gawian sebenarnya. Sehat ya kah? Allah Ta'ala yang menjulungi. Sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjulungi. Wa jami'al kaun wa ma fih, dan seluruh alam semesta beserta segala isinya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunnya meyakinkan kepada kita ya Allah supaya kita ini sadar. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Gawian kita nih Allah Ta'ala juga yang menciptakan gawian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, kita nih kalau bergerak ya kan Allah Ta'ala yang berkehendak. Jarang Allah Ta'ala ikam kada bergerak tuh Bang. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menentukan rezeki dan ajal mereka sudah. Kita seapa rezeki sudah ada, sudah garisannya. Apabila mati ada sudah, tulisannya sudah ada sudah. Ini Allah Ta'ala yang pergaulian. La tazid wa la tanqus. Rezeki itu ada bertambah, ada berkurang. Pian berhimat begawi munjar Allah Ta'ala kan dapat satu tuh bang sudah. Ada bertambah, ada berkurang. Cuma keberkahannya dapat kita rasakan ya Allah. Keberkahan itu yang mahal. Makanya rezeki itu minta berkah. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ahlina. Doa nih Nabi Muhammad melajari, ya Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kami. Makanya bila nyepian makan tuh apa doanya ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Kada minta ya Allah tambahi undang, kurang undang nih nasi di piring ini kurang undang. Undangnya kadada. Ya Allah tambahi undangnya. Ya Allah tambahi tahunya. Ya Allah tambahi tempenya. Ya Allah tambahi cecep. Kadada doa anak itu Nabi melajari. Apa yang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Ini yang pian julung nih Allah yang di hadapan nih nah. Berikan keberkahan lawan kami. Nabi Muhammad melajari ya Allah. Jadi minta keberkahan. Umur itu minta juga ya Allah. Ya kah? Minta keberkahan di dalam umur, minta keberkahan di dalam sehat, minta keberkahan di dalam rezeki, minta keberkahan di dalam anak, minta keberkahan di dalam keluarga, minta keberkahan. Kalaunya apa yang kita miliki berberkah, nyaman jadinya. Tapi banyak bisi duit tapi kada berberkah, ya kada menikmati. Bisi duit saldonya 700 triliun rupiah. Banyak ya Allah. Tapi penyakit batuyuk. Hibak makanan seraba ada di atas meja makan nih. Jar dokter pin kada kawa makan ini makan itu. Kenapa? Gula darah tinggi. Apa gunanya 700 triliun tuh ya? Pin kau makan nasi putih hija itu gin babatas. Nasi beras merah itu gin kada beriwakan. Padahal duit banyak. Nah rezekinya kada berberkah. Banyak tapi kada menikmati. Kenapa? Makanya minta rezeki itu berberkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa ini dibaca, jangan rahatan garing hanya membaca. Ini tampul sehat nih nah, ya Allah, mintalah Allah Ta'ala. Ini nah yang di hadapan nih berikan keberkahan. Makanan misalnya ibaratnya nih nasi putih, iwak kering, ya Allah berkahi yang ada nih nah. Berkahi yang ada nih. Daripada pian nasi samin iwaknya kambing tapi kada berberkah. Jangan dokter kada kawa makan gini nah. Darah tinggi pian. Kada berberkah, kada kawa. Nah makanya minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaratan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazid wa la tanqus, kada bertambah, kada berkurang. Wala yahdus hadis ila biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak terjadi suatu peristiwa melainkan dengan keputusan dan takdir serta kehendaknya. Jadi apa aja yang terjadi di dalam kehidupan kita itu takdir Allah, kehendak Allah. Pian berjalan misalnya boleh ke rumah tegak pako, jangan bermain. Majar han ya Allah jar hanyar je bawa obat ni pulang jar pacangan bawa obat pulang tegak pako jar bermain sih din. Orang bilanya dapat musibah itu langsung berikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Seberatan ampun Allah, ya terserah Allah Ta'ala. Yang asalnya ku sehat kau berjalan. Cuma ngarannya sehat kau berjalan ampun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mungkin hendak mengambil pulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terserah sidina. Terserah sidina. Namun orang beriman tuh ya kalau kau membolehkan. Orang beriman tuh nyaman pian hidup, nyaman hidup. Tapi bilanya orang munafik, lalawanan orang beriman nih, hidup tuh pusang nih ya. Kada berduit pusang, berduit pusang, kada berduit pusang juga.
Itu orang munafik. Baduit pusang. Mun kada baduit maginnya pusang. Itu orang munafik. Tapi orang beriman, baduit kah, kada baduit kah, kada pusangan, senang terus. Baduit alhamdulillah nya Allah taala manyamane. Kada baduit misalnya, ya alhamdulillah nya ada rezeki di dalam awak sehat. Ya kan? Karena rezeki kada mesti duit. Kan, mun orang beriman tuh nyaman nya. Tapi bilanya orang munafik kada beriman, ya jangankan kada baduitnya pusang. Nih duit kita nih banyak benar. Beratus-ratus triliun, kemana kita menyimpan? Memikirkannya tuh. Simpan ke sini, kalau pengen diambil orang, kan? Mau kesawarangan sedih, mau kesawarangan. Tapi mun orang yang beriman, ya kan? Aman, hatinya tuh tenang terus, tentram terus, ya kan? Syukur terus. Makanya Guru Judi itu pernah bilang sebelum meninggal, sedih membahas tentang syukur dan sabar. Memang hidup perlu disyukuri, ya kan? Seseorang itu dapat dikatakan bersyukur apabila ada 3. Yang pertama, dia memandang siapa yang memberi. Hari ini seharian berjualan, hari ini seharian ke kantor, hari ini seharian memasar, hari ini seharian ibaratnya bercari duit nih. Sekalinya diberi 50.000 aja seumpamanya. Cumanya kada memandang yang 50.000 gitu. Jadi pandangnya Allah Ta'ala menjulung 50.000 aja. Jadi tekarihingnya jangankan 50.000, 1.000 rupiah kita karihing. Inya memandang bukan apa yang didapat, tapi siapa yang menjulung. Tekarihingnya jadinya. Ini orang syukur kayak itu tuh. Itu yang pertama. Ya kan, syukur itu ada 3 cara orang bersyukur. Yang pertama, memandang siapa yang ampun gawi. Yang kedua, selalu ridho dan senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan lawan inya. Dapat 50.000 ada apa-apa ya? Senang dinya. Nya banyak sedikit kada apa-apa ya. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah juga. Senang terusnya. Nah, ini bagus nih. Ya kan? Ibaratnya orang nih hidup tuh selalu merasa cukup. Nyepinlah memang ya Allah, orang tuh jadi tersiksa ya gara-gara nya tuh kadang merasa cukup. Dapat 1 hendak 2, dapat 2 hendak 3, dapat 3 hendak 4, dapat 4 hendak 5. Ini kada habisnya. Biar berisian dunia dan seisinya tetapnya kada bersyukur, kada merasa puas. Makanya kita tuh diajari oleh guru-guru kita masalah dunia tuh kita pandang kepada orang yang lebih uyuh daripada kita. Kita berkendaraan, jangan memandang orang yang berhelikopter. Berkendaraan nih, mah berbila jual kawan nukar helikopter aja. Nukar kendaraan aja berkredit. Pikirkan hal biar. Nukar kendaraan berkredit, memandang kepada orang yang bisa helikopter. Aku jar hendak kayak Haji Isam tuh bisa pesawat. Babila anak kayak Haji Isam gawian pun sesuai kada. Membuang pander aja, ya kan? Bisi helikopter, pandang kepada orang ini bang untung jong bisi kendaraan, ya kan? Tupang kawan, jangankan kendaraan, ya kan? Berjalan aja tak payar. Umur sudah ibaratnya sudah linglong, ya kan? Berjalan merayang-rayang sidin. Untung juga kok yang bisi penyakit pulang ya kan, yang merayang-rayang nih bersyukur juga kepada orang yang di bawah. Untung juga aku masih hidup, kawan kok sudah mati ya. Jadi syukur terus, nyaman terus hidup, kada tersiksa batin. Tapi kalau kita memandang kepada masalah dunia nih kepada orang yang tinggi pada kita, tersiksa batin tuh. Tersiksa batin, tersiksa. Apabila jual aja kendaraan, tiap kendaraan ini kayak apa aja mencariakan bulanannya aja. Nanang kayak apa pulang aja, belum lagi berganti oleh, belum lagi ini, belum lagi itu. Nah, ya kan? Tersiksa jadinya. Kenapa? Hanya kada bersyukur. Makanya tadi selalu ridho dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga,
seseorang dapat dikatakan bersyukur, jangan sampai dia menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jangan. Kita bisi awak, gunakan sagan hadir majelis. Ini cara menyukuri nikmat. Karena sebab sehat pian ni kada balawasan. Pian kada balawasan kau berjalan. Pian kada balawasan kau berdengar. Pian kada balawasan kau melihat. Ya kan? Contohnya ulun. Ulun mulai lahir kada berkacamata. Ya kan? Kalawasan kada jua tuha. Cuma ngarang ieu teh gawean Allah Subhanahu wa taala tunggal gamatan diambeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar mintu juga asalnya kada berpenyakitan. Ya kan? Batuha. Nah, dijulungi Allah taala tunggal butingan. Nah, supaya ingat. Kujulung batuk, kujulung kolesterol, kujulung darah tinggi, kujulung gigi ompong, kujulung rambut putih. Dijulungi Allah taala terus tuh sampai kada behinak lagi. Bapak kayak apa cara menyukurinya? Mumpung masih ada, gunakan di dalam baik-baik. Kita sehat ya, kalau kada balasan sehat. Bapak kayak apa? Gunakan mumpung masih kawah hadir majelis, gunakan kasan hadir majelis. Talinga masih mendengar, karena tetulian karena nya kada mau talinga kita semakin jernih pandangar, semakin jelas kada, semakin batuha semakin berkurang. Mata mintu juga semakin batuha semakin berkurang, ya kan? Kekuatan kita mintu juga semakin batuha semakin berkurang. Oleh karenanya gunakan mumpung masih ada, gunakan sesuatu yang baik-baik. Nah, ini cara kita bersyukur lawan Allah taala. Kalau kita yang melakukan 3 perkara dengan apa yang kita miliki, kita tuh termasuk orang yang bersyukur. Yang pertama, memandang siapa yang ampun gawian. Sehat, Allah taala yang menyatakan. Ya kan? Dapat hari ini duit 50.000, begawi nih 50.000, Allah taala menjulungi yang 50 gitu. Kurang pada 50, Allah taala yang menjulungi. Yang kedua, selalu ridho, merasa cukup aja. Julungi orang banyak juga, dijulungi orang sedikit juga, dijulungi orang sehat juga, diberi orang sakit juga, kadang mengeluh. Kalau pang bahagia seharian kasana kamari bagawi, kakak ini aja lah menggulunum seorang, ada hasilnya, kakak itu pang sudah pian dapat. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang ada di awak kita ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdits hadis illa biqada'i wa qadri wa iradati. Tidaklah terjadi suatu peristiwa melainkan dengan keputusan dan takdir serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun, dan Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Alimun, Allah taala itu maha mengetahui. Muridun, Allah taala itu maha berkehendak. Qadirun, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Mutakallimun, Allah Subhanahu wa taala maha berbicara. Sami'un, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Basirun, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pandangannya mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah taala itu tahu yang nampak, yang kada nampak. Amunnya ulun tahu apa yang nampak aja, pian cangang lawan ulun. Nah, ulun tahu hingga di situ aja, tapi ulun kada tahu apa yang ada di dalam hati pian. Ya kan? Mun Allah taala tahu. Pian datang ke majelis niat pian supaya sembuh penyakit membaca ratib haddad. Allah taala itu tahu. Pian hadir majelis niat pian dari itu supaya dosa diampuni. Allah taala tahu. Pian hadir majelis supaya dikabulkan hajat. Allah taala itu tahu. Amun ulun kada tahu. Ya kan? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang tahu yang nampak aja. Pian mintu juga yang tahu nampak aja, tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu yang nampak maupun yang tidak nampak. Khaliqu kulli syai' wa huwa wahidul qahar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sedikit lagi. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abdahu wa rasulahu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, pemimpin kita, penghulu kita Nabi Muhammad. Abdahu sebagai hambanya,
wa rasulahu sebagai rasulnya, ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluknya, li hidayatihim supaya kita ini mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, wal takmili ma'asyihim dan supaya menyempurnakan kehidupan, wa ma'adihim dan supaya nyaman di akhirat, wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai mukjizat yang nyata, wa annahu alaihi salatu wasalam dan Nabi Muhammad SAW shadiqun itu benar. Insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Mungkin sekali pertemuan lagi hanya kita membahas tentang masalah fikih. Ini masalah etikat keyakinan. Sidin hendak sekilas hendak memantapkan etikat di dalam hati kita. Jangan sampai ini memang ya Allah lah di Hadramaut tu biarlah kada mau guru itu melajari fikih terkecuali ada kitab akhlak. Ada mau bubuhannya. Makanya kitab ini satu paket, akhlaknya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada juga. Ya kan? Kada fikih malulu toh. Sebab kalau nya fikih malulu, mon fikih malulu nah itu jadi pasik kan. Nya fikih ini pianlah luas. Fikih ini luas. Ibaratnya di sini kada boleh, dicarinya yang lain bisa boleh. Ini kada boleh. Ini kada boleh misalnya cari panggil hukum yang boleh aja. Kawat fikih itu. Tapi amunnya kita nih ada tauhid, ada belajar akhlak, belajar adab, kada boleh nang itu. Subhanallah taala. Jar Allah taala tu kada boleh hai. Ya Allah, karena kan fikih itu 4 mazhabnya ya Allah. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ini 4 nih beda-beda. Ya kan? 4 nih beda-beda. Seikong boleh, seikong bisa kada boleh. Tapi bisa juga sepakat kada boleh berataan, bisa juga. Nah, makanya supaya kita itu kada menjadi ulama orang yang seperti itu yang kada ada pendirian, makanya dilajari sidin dulu, dikutani sidin dulu. Nah, Allah Ta'ala itu sifatnya mengetahui. Tahu kita diculas atau kada tahu. Ya kan? Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dijaga etikat dan keyakinan kita sehingga kita selamat di dalam kubur, di padang mahsyar, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada tetakonan? Silahkan batakon. Mana kada ada tetakonan pian tulis misalnya supan kalau pang supan atau kejauhan misalnya bubuhan babinian pian tulis di kertas karena julung lawan sidin. Ya kan tuh pian hendak di meja nih, enggak apa-apa. Nah, jadi karena ulun baca. Jadi gitu kita ya Allah lah. Jadi kada usah lagi ibaratnya adakah tetakonan jadi ngalih ibaratnya kalau supan kan kada tahu bang ya Allah lah. Jadi misalnya ada tetakunan pian tulis di kertas, nah andak di sini, andak di sini, atau andak di dalam banyu nih, kada apa-apa jadi banyu tawar ya kalau, jadi karena dibaca karena dijawabkan, kalau terserah aja pertanyaannya masalah fikih atau masalah apa terserah aja, nya bebas saja ya Allah lah. Cuma bagus lagi yang pian takonakan tuh masalah yang berkenaan dengan apa yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas masalahnya fikih misalnya, yang pian takonakan misalnya masalah tauhid kan beda lagi. Cuma ya kada apa-apa juga misalnya ada juga seperti itu ya kada apa-apa. Inya as-su'al nisful ilm. Batakon tuh separuh ilmu. Kita dengan kita batakon kita dapat separuh ilmu. Nya kadang-kadang ilmu itu kadang-kadang kada kita dapatkan terkecuali dengan tatakunan. Dengan kita batakon, nah terbuka ilmu. Ya kan, memang andaknya pemahaman itu di tatakunan. Kadang kalau kita mendengar ini paham-paham aja, tapi setelah kita perjelas, kita batatakon-takonan lebih paham lagi, lebih jelas lagi. Nah,
as-su'al nisful ilim. Batakon itu adalah separuh daripada, apalagi masalah fikih. Fikih ini pun kada batakon. Fikih ini kada batakon. Al-fikhu al-fahmu. Fikih ini perlu dengan pemahaman. Menggawi nyaman tapi memahami ngalih. Pian bisa wudu berataan ya Allah, tapi kada berataan pian tahu rukun wudu. Ya Allah. Pian bisa wudu berataan tapi pian kada tahu batas-batas wudu, syarat-syarat wudu kada tahu. Nah, makanya fikih itu gawiannya nyaman, tapi memahaminya ya sedikit sulit lah. Ya, beda lawan masalah tasawuf, ilmu akhlak, ya kan? Kalau masalah ilmu akhlak tuh kan didengarkan nyaman, sabar nah. Rami masalah sabar berkisah. Sekalinya di jalan ditampar orang, nah sabar kada, mengamalkannya ngalih ya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Bertahlil lah. Sudah bertahlil kita. Sudah bertahlil di ratib hadat tadi sedikit. Ratib hadat tadi la ilaha illallahnya banyak juga, sudah tasbihnya sudah juga, salawatnya sudah juga. Di ratib hadat kita baca doa haulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wahdi wa balik wa taqabbal sawaba ma qara'nah mil Qur'anil azim. Wa muqulna min la ilaha illallah masabbahan wa bihamdi masallinu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu zalika ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sumil arwahi abaihi ikhwani min anbiya'i wal mursalin sallallahu wasallamu alaihi wa alihi majma'in sumil arwahi ali kulli wa sahabahu al qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in misal yaumiddin sumil arwahi kulli waliyin wa wali masyrikil ardi ila magharibiha barja bahriya aina makanu halat arwahuhum ya maulana ya rabbal alamin sumil arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallifidin wa ulama'il amil fuqahil muhaddisin wa mufassirin wasadatu sufiyal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa mithla dhalika ma'a mazidi barika wa ihsanika ila ruhi man kanat karatuha wa bismihi wa ta'ala dhalika min ajli khususan ila ruhah Masitah binti Sanusi Ibram Syah bin Hudari. Allahumma ja'alhu fida'a lahu minan nar wa fikaka lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa najata lahu minan nar wa hijaba lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa walidina wa walidi usuli wa furu'ihim sumil arwahi man daja'ahum wa qarab min ammatil muslimina kafatan 'amatan khususan la zair wa la zakar wa umma jami' birrahmah wa ridwan askina wa iyyahum fasihal jinan ya hannan ya mannan ya man idza su'ila al-a'tu idza stu'ina an. Allahumma jabir kisarana wa aqbal i'tidarana wa akhtim bis salihati amalana wa 'alal islam wal iman jami'an tawaffana wa anta rajan anna wa la takhaybna fi ghaflah wa la ta'khudna 'alaika ar-rah wa ja'al akhir kalamina min ad-dunya 'inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaitana 'alaiha fa'amid ghayra maftunin wa la dhalin wa la mughayyirin wa la mubaddilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.